Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmianti Hamid. Nomor induk mahasiswa yaitu 10536110119. Saya dari kelas Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam pemrograman linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal yang meliputi banyak pertidaksamaan dan banyak variabel. Langkah-langkah pemecahan dengan metode simplex. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan yang ketujuh yaitu melanjutkan perbaikan. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan akan membuat kain sutra dan kain wol yang terbuat dari benang sutra 3 kg untuk pembuatan kain sutra dan benang sutra 4 kg dan benang wol 1 kg untuk pembuatan kain wol. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk kain sutra dan kain wol. Benang sutra kurang dari 120 kg, benang wol kurang dari 20 kg, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi untuk mendapatkan laba maksimal dengan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2? Jawab. Langkah pertama, kita susun informasi dalam bentuk tabel. Itu untuk tabelnya bisa diperhatikan pada tabel berikut ini. Untuk fungsi tujuannya kita ambil dari soal, yaitu Z sama dengan 30x1 tambah 40x2. Untuk fungsi kendalanya kita misalkan benang sutra 3x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 120. Benang wol yaitu x2 lebih kecil sama dengan 20, masa kerja 2x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 40. Batasan non-negatifnya yaitu x1, x2, s1, s2, s3 lebih kecil dari 0. Langkah-langkah pemecahannya yaitu 1. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di sini fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 30x1 tambah 40x2. Kita ubah menjadi Z dikurang semua yang ada variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi Z dikurang 30x1 dikurang 40x2 sama dengan 0. Terus fungsi kendalanya yang pertama yaitu benang sutra 3x1 tambah 4x2 lebih kecil sama dengan 120. Kita ubah menjadi 3x1 tambah 4x2 ditambah S1 lebih kecil sama dengan 120. Terus
untuk benang wallnya X2 lebih kecil sama dengan 20. Diubah menjadi X2 tambah S2 lebih kecil sama dengan 20. Untuk masa kerjanya 2X1 tambah 2X2 lebih kecil sama dengan 40. Kita ubah menjadi 2X1 tambah 2X2 tambah S3 lebih kecil 40. Yang kedua, kita menyusun persamaan ke dalam bentuk tabel. Pada baris Z, 5X1-nya yaitu min 30, X2 min 40, S1 0, S2 0, S3 0, NK 0. Pada baris kedua yaitu S1. Pada baris X1, mana X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, NK sama dengan 120. Pada baris ketiga yaitu S2, di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, S3 sama dengan 0, NK sama dengan 20. Terus pada baris keempat yaitu S3, X1-nya yaitu 2, X2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan NK sama dengan 40. Terus yang ketiga, kita menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Pada tabel tersebut kita lihat pada baris Z terdapat min 40 bernilai negatif, di mana ia adalah negatif dengan angka terbesar. Maka kita peroleh X2-nya yaitu min 40, 4, 1, dan 2. Langkah keempat, kita menentukan baris kunci, di mana indeks sama dengan nilai kanan atau NK dibagi nilai kolom kunci. Nilai kanannya yaitu S3 dan nilai kolom kunci yaitu X2. Maka pertemuan antara X2 dan X3 kita menentukan baris kuncinya yaitu 2. Untuk langkah kelima, menentukan nilai baris kunci baru. Rumus dari baris kunci baru yaitu baris kunci baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, di mana baris kunci baru kita misalkan X2 yaitu 1 1 1 0 0 1/2 20. Langkah keenam yaitu kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Rumus dari baris kunci yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang nilai dalam kurung nilai kolom kunci dikali nilai baris kunci baru. Untuk baris pertama yaitu Z min 30 min 40 0 0 0 0, kita kurangkan dengan min 40 kita kurangkan dengan baris nilai kolom kunci dikali dengan baris kunci baru yaitu 1 1 0 0 1/2 20. Hasilnya 10 0 0 20 800. Terus untuk S1 kita dikurang
baris kolom kunci dikali baris kolom baru, yaitu 4, yaitu terdapat pada gambar sebagai berikut, yaitu 4 1 1 0 0 1/2 20. Kita dapatkan hasilnya yaitu -1 0 1 0 -2 40. Terus untuk baris S2 nya yaitu 0 1 0 1 0 20, kita kurangkan dengan 1 1 0 0 1/2 20. Hasilnya yaitu -1 0 0 1 -1/2 0. Terus langkah ke-7, kita menentukan nilai baris baru, di mana pada tabel ini kita telah melihat pada tabel ini kita masukkan semua angka yang telah kita peroleh dari hasil yang kita kurangkan dari sebelumnya, yaitu pada baris Z kita dapatkan X1 10, X2 0, S1 1, S2 0, S3 20, NK 800, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan pada tabel tersebut. Terus dari hasil di samping dapat kita simpulkan bahwa karena nilai Z sudah positif, maka diperoleh hasil X2 sama dengan 20, maka X max-nya yaitu 800. Apabila Z masih negatif, maka harus melakukan perbaikan sampai diperoleh nilai Z yang positif. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi metode kompleks. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.